Aku punya pertanyaan dong buat teman-teman yang udah punya resident permit atau yang udah tinggal di negara luar, khususnya di EU ya, di Eropa. Kalian pernah nggak sih berpikir kayak aku pengen juga deh investasi di negara baru aku? Nah, kalau aku ya, awal-awal pindah ke Eropa atau ke Italia, di mana aku tinggal sekarang, itu pasti tiap hari mikirnya gini, gimana ya caranya aku bisa investasi juga di negara ini? Karena sebelum-sebelumnya itu aku nggak punya kayak waktu aku tinggal di Indonesia atau waktu aku tinggal di Middle East, aku nggak punya kayak investasi atau akun investasi yang memang untuk finansial di luar dari Indonesia. Jadi semua investasi aku tuh ya adanya di Indonesia. Mau itu sahamnya tuh Bursa Indonesia, terus reksadana, peer-to-peer lending. Dan begitu aku pindah ke negara lain, aku pengen juga tuh punya investasi di negara di mana aku tinggal sekarang ini. Soalnya kan rugi banget tuh ya kalau misalnya kita udah punya residence di sini, punya akun bank di sini, rugi banget kalau nggak investasi di sini. Secara ya kan, mata uang misalnya di mana aku tinggal euro, itu kan stabil banget ya dibandingkan dengan mata uang kita di Indonesia. Terus juga jumlah tukarnya atau nilainya tuh jauh di atas mata uang kita rupiah. Nah, jadi pikir-pikir sih untuk diversifikasi ya. Selain diversifikasi juga aku pengen punya, intinya tuh gini. Jadi kalau misalnya nggak berharap ya, pasti janganlah karena aku juga punya uang di sana. Eh, Kondisi ekonomi kita lagi kacau balau misalnya di negara asal kita. Kalau punya investasi di luar kan lumayan lah walaupun di tempat kita ekonominya jangan sampai hancur atau berantakan, kita masih punya investasi di negara lain dengan bentuk mata uang asing, mata uang lain. Jadi safe, diversifikasi. Nah, jadi aku mulai mencari-cari sekuritas yang terbaik di EU. Kalau misalnya di Indonesia itu kan kita tahu ya, kayak peraturan atau yang ngawasi itu adalah OJK dan segala macam. Kalau di Eropa ini agak sedikit berbeda ya. Dan sempat juga bingung dan sempat nyari-nyari review sekuritas yang terbaik. Waktu itu sih aku kayaknya bingung antara milih DeGiro atau eToro. Tapi aku tahu yang aku butuhkan itu adalah yang standar gitulah. Jadi aku nggak terlalu penting yang kayak technical analysis yang terbaik atau dia punya chart atau apa sih namanya, chart atau trading yang benar-benar inovatif. Aku nggak terlalu penting yang itu. Yang penting buat aku itu adalah fee-nya oke buat aku. Terus produk-produk investasinya juga yang aku pengen ada di sekuritas itu. Nah, jadi berdasarkan kebutuhan aku ini, aku cocoknya untuk buka akun di DeGiro. Tapi nggak cuma karena kebutuhan aku ya. Aku buka akun di DeGiro itu karena udah ngeliat berbagai macam review dari orang-orang sini. Eh, Waktu itu aku nggak ngeliat sih ada orang Indonesia yang punya DeGiro. Intinya orang-orang di Italia atau yang sebagian besar yang tinggal di Eropa. Eh, Sekuritasnya sendiri sih highly regulated in EU ya, yang di Eropa. Dia berasal dari Belanda, terus juga produk-produknya itu yang memang benar-benar yang aku inginkan ya, seperti dia punya saham, ada REITs, ada bonds, ada ETF, terus ada option, tapi nggak ada forex dan juga nggak ada yang kayak cryptocurrency. Aku nggak tahu, kayaknya dia nggak punya ada yang kayak forex atau cryptocurrency. Terus dia tersedia di 30 negara. Jadi ada yang kayak uh, kalau teman-teman buka DeGiro itu ada bagian negara-negara tersendiri dengan bahasa sendiri gitu. Terus selain itu dia juga punya akses di berbagai macam exchange seperti kayak Hong Kong, Singapura atau US dan juga pastinya negara-negara di EU sendiri. Jadi banyaklah produk-produknya. Terus
Oke, untuk deposit pertamanya sendiri juga nggak ditentukan ya berapa. Kalian bisa deposit mulai dari nggak sampai 1 euro kayaknya. Tapi siapa juga sih yang mau deposit kurang dari 1 euro, kan tanggung banget. Platformnya sendiri itu nggak neko-neko, jadi dia straightforward. Yang pastinya yang aku butuhkan ya, karena waktu aku awal-awal tinggal pindah ke sini tuh kan aku nggak tahu bahasanya, dan di Giro itu kalau misalnya bukannya di Italia ya pakai bahasa Italia. Aku udah coba berkali-kali ke bahasa Inggris gitu nggak bisa. Dan platform yang straightforward itu yang aku butuhkan pastinya. Karena bahasa keuangan sendiri itu kan buat kita orang Indonesia sendiri pasti ngerasa kayak aneh gitu ya. Apalagi kalau misalnya pakai bahasa Italia dan bahasa keuangan. Aduh, double deh capeknya. Untuk biaya-biayanya sendiri bisa dibilang bukan agak ya, murah ya dibandingkan dengan yang lain. Pastinya murah dibandingkan dengan eToro. Bisa teman-teman lihat sendiri perbandingan fee-nya gimana. Oke, untuk buka akunnya sendiri sih gampang ya, sama seperti buka-buka akun online pada umumnya, seperti kayak apa namanya ID card, terus apa bank account sama selfie, seperti itulah, sama seperti yang lain. Dan juga buat sekarang ini yang diperbolehkan untuk buka akun di sana itu adalah orang-orang yang punya resident permit di negara-negara seperti Austria, Belgia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Jerman, Greece itu apa ya? Yunani, Hungary, Ireland, Italy, Belanda, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, UK, sama Switzerland. Terus untuk open account-nya sendiri kita harus berumur lebih dari 18 tahun. Seperti yang teman-teman tahu sendiri, aku juga udah tua jadi no problem. Terus seperti yang aku bilang tadi ya, selfie dan segala macam. Punya tax residence sama physical residence di negara-negara yang aku tadi sebutkan itu, sama punya bank account di sini pastinya. So, buat teman-teman yang juga pengen atau punya keinginan untuk investasi di Eropa dan punya resident permit di Eropa, kalian bisa gunakan kode referral aku, atau kalau misalnya nggak mau pakai juga nggak apa-apa ya. Yang penting sih kita investasi dulu buat ngestabilkan ekonomi kita yang tinggal di sini, imigran gitu loh. Um, so, so that's it ya. Thank you for watching. Bye bye.